kita melihat bahwa Nu Skin memiliki suatu pendekatan yang sangat luar biasa dengan menghasilkan sebuah produk yang bukan hanya menjual produk itu saja, tapi 3 pendekatan, yaitu mengajarkan orang makan yang benar, kemudian ngajarin orang mengkonsumsi suplemen yang benar, dan juga mengajarkan orang lain berolahraga yang benar. 3 pendekatan itu adalah pendekatan yang sangat sempurna, sehingga kita tidak bisa mengatakan yang ini lebih penting, suplemennya lebih penting, boleh nggak saya suplemen aja, saya makannya berantakan, nggak bisa. 3 ini seperti segitiga piramid yang memang kita harus penuhi dengan proporsional yang ada. Oke, itulah yang membuat Nu Skin sangat-sangat keren dengan pendekatan 3 hal ini, Bapak Ibu. Oke, ada apa di balik pendekatan yang namanya TR90 ini? Disebut TR90 karena memang programnya 90 hari. Sehingga dengan berpikir 90 hari, apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa ini contoh 2 konsep, si A dan si B. Si A ini waktu dia bertambah usianya semakin menua, kondisi genetikanya atau kondisi sel tubuhnya, kalau orang bilang turunannya lah, dia itu ternyata dia makan sebanyak apapun tetapi tubuhnya bisa membakar lebih banyak dan nyimpennya sedikit. Sementara orang yang B ini secara turunannya, secara genetiknya, dia ternyata waktu bertambah usia dia di atas 30 tahun, dia makan dikit aja, nyimpennya banyak, bakarnya dikit. Itulah sebabnya terjadi seperti ini. TR90 adalah pendekatan weight management satu-satunya di dunia dan pertama kali di dunia yang memberikan pendekatan meriset genetika atau turunan seseorang, sehingga orang yang si B ini bisa memiliki ekspresi ya, bukan merubah gennya ya, ekspresi gennya bisa berkarakter, bisa berattitude seperti ekspresi genetika si A ini. Sehingga diharapkan dalam 90 hari program, orang ini mulai bisa berpikir dan juga bisa berlaku dalam pola tubuhnya, dia makan bakarnya banyak. Dia makan bakarnya banyak. Dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau kita tidak memahami konsep gen ekspresi. Itulah sebabnya yang membedakan kita TR90 bukan hanya TR90, tetapi pendekatannya itu sudah melalui teknologi yang kita kenal sebagai teknologi H-Lock, di mana dia mengunci semua gen ekspresi yang bertanggung jawab dengan lemak tadi untuk bisa menjadi sel-sel yang muda yang akhirnya bisa membakar lebih baik dan menyimpan lebih sedikit. Keren atau keren? Keren. Jadi kalau ditanya nih, pertanyaan pertama dari saya, apa yang membedakan TR90 dengan produk weight management di luar sana? Yang bedainnya apa? Pendekatannya berbeda. Pendekatan genetika ekspresi, kemudian yang lain tidak. Yang kedua, pendekatannya dia lebih kompleks. Suplementasi, diajarin makan yang baik, dan juga olahraga. Itu pendekatan yang sangat komplit dibandingkan pendekatan yang lain di luar sana. Udah dapat 2 ilmu ya tadi ya? Oke, thanks. Good. Ini saya nggak akan bahas karena ini yang membedakan produk lain dengan produk Nu Skin TR90, yaitu di genetika ekspresi tadi. Ya, oke. Produk-produk yang lain ya, kalau orang-orang mulai mengkonsumsi pendekatan diet di luar sana yang tadi saya katakan, mungkin berat badannya turun atau mungkin fatnya turun sedikit, tetapi yang terjadi ototnya ikut turun, cerrrr, menyusut semuanya. Setuju? Sedangkan TR90 terbalik, dia mempertahankan massa otot, jadi lemaknya dihilangin atau diajarkan untuk bisa membakar lebih banyak, tetapi ototnya dibiarkan, bahkan ada kenaikan otot. Setuju? Di sini paham sampai sini? Oke. Nah, mengapa otot harus dipertahankan? Ada yang tahu? Tadi kita udah mulai belajar tadi. Otot itu kenapa harus dipertahankan? Keren banget nggak? Saya nggak boleh ya? Saya boleh tunjukin nggak? Saya lagi banyak olahraga nih Bulani. Olahraga saya namanya TRX. Tahu, ada yang tahu TRX? TRX itu bangun muscle ya. Dan saya melihat, saya udah 2,5 tahun lagi saya 50 tahun. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dan saya aware bahwa dengan pertambahan usia otot itu jadi lebih sedikit. Setuju ya? Jadi untuk membuat otot itu kembali, kita harus smart. Caranya gimana? Satu-satunya cara, makan banyak makanan yang memberi makan kepada otot. Setuju dong? Kasih nutrisi ke ototnya. Yang kedua, olahraga. Karena olahraga itu dia membantu
Makan nutrisinya udah ada, kemudian ototnya mulai dibangun dari situ. Nutrisi ini bisa dua bentuk, nutrisi otot. Salah satunya suplementasi, yang kedua dengan makanan sehari-hari. Paham? Oke, so ini yang terjadi. Ternyata dengan TR90 ototnya tetap bagus, tetapi program yang lain ototnya ikut hilang, jadi keriput ya. Terus akhirnya jadi udah nggak bisa ada bentuknya lagi. Sementara TR90 ada. Saya kalau dipijit tukang pijit, selalu tukang pijit nanya, "Bu, usianya berapa sih, Bu?" "Kenapa, Mbak?" "Kenceng banget." "Kok kenceng ya?" Saya juga nggak mikir, perasaan nggak kenceng-kenceng amat. Cuman saya mikir kenapa? Oh, karena saya olahraga. Olahraga tuh penting banget, nanti kita bahas. Tapi itu salah satu cara buat kita untuk memberikan makan kepada otot kita, dan juga dengan cara yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman semua. Oke, next. Oke. Nah, dengan otot yang tetap dipertahankan dan otot yang meningkat, pembakaran dalam tubuh bisa terjadi lebih maksimal. Setuju nggak? Loh, kenapa? Karena kalau misal teman-teman punya ototnya ada dan bahkan banyak, lemak yang ada itu mampu dibakar. Setuju ya? Ini sebenarnya intinya buat kita semua kenapa TR90 itu bagus banget. Banyak orang yang cuma berpikir nggak usah pakai TR90, kita makan aja, kita olahraga aja. Nggak bisa. Mengapa? Karena proses genetika ekspresi waktu kita proses menua itu sudah ada dari sendirinya. Kita perlu untuk melakukan perombakan at least 90 hari pertama supaya semua ekspresi genetika kita baik. Selebihnya kita bisa lakukan maintenance dengan yang lain tadi. Oke? Sekarang 3 hal TR90. Konsepnya kita udah paham, oke? Lemak hilang, lemak dikurangin, ototnya ditingkatkan. Tapi 3 pendekatan. Pertama, the right product. Produknya harus bagus. Produknya apa sih? Kita lihat. Ini produk yang ada dalam TR90. Aduh, banyak kapsul. Enggak, kapsulnya cuma 2 botol. Komplek dan kontrol, oke? Jumpstart hanya dipakai 2 minggu. Kemudian shake hanya dipakai pengganti makan malam. Basically tabletnya cuma 2 botol. Menurut saya sangat sedikit. Kalau Anda pergi ke dokter gizi, banyak banget kapsulnya. Mengapa? Karena itu sudah direkap, udah di summary di dalam kontrol dan kompleks kita. Tapi satu hal yang paling penting dalam TR90 produk seperti ini. Teman-teman tahu, untuk menurunkan berat badan yang paling orang struggle itu apa? Pikiran, main. Contohnya main gini, gua kayaknya niat nih, gua mau diet, pokoknya diet. Makan salad ya, salad terus, tapi 2-3 hari ada arisan ke kafe Betawi, besok lagi pergi ke apa tuh di Surabaya rawon, banyak macam deh semua. Aduh, kok gimana sih nih, kok aku harus makan yang kayak begini, nggak bisa mengontrol. Ya udahlah, bablas. Sekali bablas, 2 kali bablas, 3 kali bablas. Yang bermasalah gitu pada saat orang mau mengambil keputusan dalam hidup sehat, mainnya nggak bisa dikontrol. TR90 di dalam semua tablet-tablet ini mengontrol pikiran kita, sehingga kita secara emosi kita tidak rakus, secara emosi kita tidak craving. Aduh, itu kayaknya ini apa ini ya, ini kita malah mikir, kadang-kadang kita malah mau ini atau itu atau ini. Udah nggak benar. Dengan mengkonsumsi TR90, berpikir ke situ aja enggak, karena mind kita dikontrol dengan pil-pil yang memang sudah ada dalam kontrol dan kompleks. Tepuk tangan dong buat TR90. Itu yang saya lihat, sehingga kalau mind kita diberikan sesuatu yang benar dikontrol dengan suplemen ini, body kita juga akan berikan respons yang lebih baik. Oke? Kita akan bahas sedikit ya, saya nggak tahu ada nggak dalam pembahasan ini ya. Let's see. Oke, sedikit saya bahas tentang ini. Jumpstart akan dipakai hanya 2 minggu. Kemudian kontrol kompleks akan dipakai 2 pagi, kemudian 2 malam. Kemudian shake ini akan dipakai sebagai pengganti salah satu makanan besar teman-teman. Bisa dipakai pengganti, biasanya dipakai pengganti makan malam, atau juga bisa dipakai pengganti makan siang, atau pengganti makan pagi. Kalau teman-teman mau mengkonsumsi shake misalnya untuk dinner malam, jadi nggak makan lagi, tapi kok lapar ya, boleh tetap makan protein dan juga sayur-sayuran. Tapi jauhi atau hindari karbohidrat di saat mengkonsumsi shake ini. Oke? Oke, sekarang kita lihat sedikit aja. Ada apa dalam produknya? Karena ini penting banget untuk dipahami. Produknya aman nggak? Produknya isinya apa? Ada kimia atau tidak? Oke? Dibaca, disfoto, dilihat, dipelajari. Kalau nggak ngerti, Google itu apa di dalamnya. Yang paling penting harus kita lihat, ini kandungan-kandungan yang mahal, namanya saffron. Saffron ini adalah rempah-rempah yang dipakai untuk orang-orang master chef.
karena itu mahal sekali, tetapi dia sangat berguna sekali untuk bisa membalancekan dan juga membantu appetite control dan juga metabolisme kita. Itu ada di dalam jump startnya. Kemudian teman-teman lihat ini namanya pomegranate, apa ya? What is that? Buah delima. Buah delima is the best. Ternyata delima ini juga dipakai banyak untuk urusan weight management, tapi juga untuk urusan pencegahan kanker, karena dia memperkuat DNA dan genetik kita. Jadi dalam kesimpulan saya waktu saya mempelajari ini, karena saya belajar nutrisi teman-teman, saya lihat seperti ini, kandungan ini bukan kandungan yang murah. Kandungan ini bukan hanya berbicara tentang weight management, tapi kandungan ini berbicara tentang memperkuat ekspresi gen seseorang yang khusus ditargetkan kepada sel lemak manusia. Paham ya? Jadi New Skin itu smart sekali. Contoh nih tart cherry, ini mana tart cherry? Oh here tart cherry. Tart cherry ini cherry, buah cherry, tapi dibikin yang namanya, mereka punya proses yang namanya tart cherry aja. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu waktu saya nonton Dr. Oz di Amerika, 3 tahun yang lalu, Dr. Oz hanya jual tart cherry doang, 1 botol. Itu harganya sekitar $150. Mengapa? Karena dia believe, dia percaya dan dia tahu bahwa tart cherry ini benar-benar mengkontrol food craving. Mengontrol kita apa ya, food craving tuh nafsu makan kita, dan itu sangat dipakai mahal sekali. Teman-teman di Indonesia mungkin nggak terlalu paham dengan kandungan ini, tapi kalau sebagai seorang healthcare profesional, orang ahli yang mengerti kandungannya, pertama tidak ada sintetis, kedua nggak ada yang aneh, bahkan ketiga bukan tidak ada yang aneh, ini all the best ingredient yang ada di dalam kandungan-kandungan ini teman-teman. Tepuk tangan buat New Skin. Oke ya. Oke, itu kandungannya. Dan TR90 ini dia juga masuk ke dalam buku resep dokter Amerika. Artinya apa? Bahwa setiap pasien yang datang ke dokter dan mengalami weight problem, dokter boleh merekomendasikan produk ini kepada pasiennya karena terregister dalam buku resep dokter mereka. Artinya bahwa memang itu cukup aman, sudah ada dalam 6S program kita, dan memang boleh direkomendasikan. Bayangkan nggak teman-teman yang ada di sini yang pertama kali hadir, mungkin berpikir mau menggunakan produk ini adalah produk yang sangat safe. Tapi teman-teman yang sudah ada dan membangun bisnis, hal yang kedua, kalian itu sangat aman merekomendasikan dan menjadi ambasador dalam dunia weight management. Kenapa kita harus ada di dalam ambasador ini? Karena penyakit-penyakit yang kita kenal di luar sana, akar besarnya ada di dalam obesitas. Sehingga kalau teman-teman bisa menempatkan diri sebagai ambasador, artinya kita sendiri dulu yang bisa take lead, kita bertanggung jawab dengan diri kita sehingga kita bisa spread the good news buat banyak orang di sekitar sana. That is the best way, pandangan dan mindset sebagai seorang pebisnis dalam PR90. Kedua, tadi produk, yang kedua the right food. The right food itu artinya makanannya apa yang diajarkan dalam konsep TR90. Dalam konsep TR90 dan konsep hidup sehat, jangan bertanya kepada begini pertanyaan yang salah gini ya, makannya yang ini boleh atau enggak, yang itu boleh atau enggak, itu pertanyaan yang menurut saya the wrong question. Kita harus bertanya pertanyaan yang benar, mana makanan-makanan yang harus saya tingkatkan supaya bagus hasilnya buat saya. Sehingga dengan demikian kalau kita bertanya benar, kita hanya fokus kepada apa yang memang dijelaskan, nggak usah fokus kepada yang ini boleh atau tidak boleh. Setuju? Oke. Apa yang semua dari kita bisa mengenal yang namanya My Plate. Ini adalah piring guidance, tidak harus 100% diikuti, tapi ini at least menjadi guidance buat kita, kira-kira seperti apa sih membagi porsi makanan kita. Kalau teman-teman lihat, boleh nggak saya nanya, yang paling kecil itu porsi nasi atau porsi proteinnya? Nasinya. Artinya mereka juga mulai membaca, ini adalah store itu nyimpen ya, bukan toko ya, nyimpen. Ini sifatnya nyimpen, jadi karbohidrat, nasi, itu sifatnya di dalam tubuh kita tuh, dia nggak mau keluar, sekali dia masuk udah ngetem di dalam, susah banget. Terutama kalau udah di atas 30 tahun, oke? Jadi hati-hati kalau mulai makan nasi, oh saya nggak makan nasi kok Bu, tapi saya makan roti, pasta, mie, dan sebagainya. Sama nggak? Sama. Teman-temannya nasi adalah, saya kasih tahu ya teman-temannya nasi ya, roti, pasta, mie, somai, pempek, kotak-kotak, bakso, itu temennya karb loh, sorry ya. Jadi banyak orang bilang enggak, empek-empek dan otak-otak itu protein, enggak, itu hidden carb. Kecuali teman-teman sendiri bikin
kotak-kotaknya. 90%-nya ikan, 5%-nya tepung, silahkan. Tapi kalau yang Anda beli, Anda lihat aja nih udah semuanya kelem, itu semua kelemnya pakai tepung semuanya. Paham? So, itu adalah carb. Dan carb cerita di dalam pikiran kalian bahwa dia nyimpan, aduh jangan dong, jangan nyimpan keluar. Kalau suruh keluar jangan banyak makan carb. Oke? So less carb. Dalam piring ini jelas bahwa proporsi makan carb dibandingkan yang lain ini kecil sekali. Sedangkan yang di sini konsepnya itu burn, membakar, ya ada terjadi pembakaran yaitu dengan mengkonsumsi protein. Ingat, protein di sini sebagai burn, tetapi juga dia membentuk otot tadi. Setuju? Karena makanan otot kita yaitu makanan yang mengandung protein, diberikan nutrisi ke ototnya bisa mampu membakar dan juga setelah itu exercise. Paham ya teman-teman ya? So pilihannya apa? Nanti kita lihat kayaknya ada gambarnya, tapi telur salah satunya, ayam tanpa kulit, kalau bisa jangan ayam, apa nih namanya? Jangan ayam sayap, dan kalau bisa jangan ayam. Kenapa? Karena paha dan sayap itu tempat suntik hormon ngumpetnya ada di situ. Oke, dan di situ lemaknya yang paling banyak. Tapi itu yang paling enak katanya. Gurih ya? Oke. Saya nggak pernah tahu bedanya. Jadi untuk saya sarankan masuk ke ayam dada, dan kalau bisa yang organik, artinya non suntik. Ya, ada sudah mulai banyak. Karena ayam-ayam broiler itu juga agak bahaya untuk kondisi kesehatan kita. Jadi teman-teman harus mulai melihat masuk ke ayam free range chicken atau ayam kampung. Kemudian proteinnya juga ikannya nggak asal macam ikannya dipilih juga, nggak ikan kolam kalau boleh, tapi ikan laut. Jadi sebisa mungkin hindari ikan kolam karena risiko logam beratnya tinggi di dalam ikan kolam tersebut. Protein yang lain bisa kita hitung lagi protein supaya teman-teman bisa paham. Apa aja? Telur, ayam, tahu tempe, what else? Ayo dong. Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, garbanzo, lentil. Oke, banyak banget ya. Apalagi? Kacang tanah nggak boleh. Kacang tanah beda. Peanuts dan nuts. Peanuts itu kacang tanah, nuts itu almond, sunflower, biji matahari, itu nuts. Untuk tubuh kita lebih sehat kita makannya nuts. Peanut itu sedikit sifatnya inflamasi di dalam tubuh. Jadi sebisa mungkin dikurangin. Ya, sebisa mungkin dikurangin. Protein apa lagi? Keju, yes and no. Untuk saya nggak mau bilang itu salah, tapi it's okay, bisa. Ya, tapi bukan keju melulu. Apalagi? Sumber protein nih, supaya teman-teman sampai di rumah nggak bingung. Sebenarnya di dalam sayur juga ada protein. Ya, daging, ya bisa, boleh dong, nggak ada yang salah. So kalau kita belajar ini sayur itu sifatnya sebagai proteksi. Ya, karena dia mengandung zat hijau daunnya sehingga vitaminnya, mineralnya itu benar-benar berfungsi baik sekali untuk pertumbuhan sel tubuh kita. Ini beberapa contoh menu-menu di dalam TR90. Pertanyaannya, masih bisa makan nasi nggak? Boleh, tapi porsinya tadi bener ya. Nasinya juga kalau boleh dipilih nasi merah. Ini sayurnya agak sedikit di steam, ada telur putih, ya telur putihnya cukup banyak, tahu tempe. Ini contoh-contoh makanan yang bisa teman-teman bisa lihat, ya. Ini masih masih di-okekan karena saya tahu nggak ada orang yang bisa perfect untuk bisa mendesain makanan yang memang ideal. Tetapi at least 2 hal yang bisa dibawa pulang hari ini tentang makanan. Kurangi karbohidrat Anda, kurangi gula, sugar dalam tubuh. Karena 2 hal itu seperti domino reaction dan si malakama untuk tubuh kita. Sugar sifatnya nyimpen, karbo akan dikonvert jadi gula, ujung-ujungnya nyimpen juga. Sehingga ada proses kesulitan untuk tubuh untuk membakar kalau kita terus tektok antara karbohidrat dan gula ini. Boleh ya? Dan kalau teman-teman mulai membiasakan, saya nggak bisa bu, madu masih oke, selama itu madunya madu hutan dan madu New Zealand yang namanya Manuka. Selain itu saya nggak sarankan karena banyak juga gula di dalamnya. Selama teman-teman tahu madunya itu madu yang alami, and that's okay. Oke? Bisa ada pertanyaan seputar food, lalu kita lanjutkan sedikit, and then kita selesai. Maksudnya madu yang ternak itu nggak boleh? Boleh, karena itu madu ternak itu tidak ada sugarnya. Madunya memang manisnya dari si lebahnya madunya sendiri. Tetapi pastikan bahwa itu benar-benar bagus. Karena madu ternak pun teman-teman taruh di meja, itu banyak semut yang datang, itu udah nggak benar.
Kalau madu itu asli, ditaruh dimanapun nggak akan dia mengundang semut untuk datang. Itu madunya asli, madu bagus. Setuju ya? Itu cara melihat madunya banyak gula atau tidak. Apalagi, saya nggak biasa karena saya harus minum teh manis. Ada yang kayak gitu nggak? Kalau saya nggak minum teh pakai gula, saya bisa pingsan. Kata siapa? Bener nggak? Pernah dengar nggak? Bahkan saya, aduh mudah-mudahan yang orang ini tidak dengar live saya ya. Ini dokter yang suaminya obes dan katanya dia gula darahnya rendah sehingga dikasih setiap hari teh gula itu bisa 10 gelas sehari. Jadi cara konsep yang salah, katanya gula darah saya drop. Jadi gula darah saya drop ya gampang banget, tinggal naikin pakai teh manis. Aduh, itu konsep yang bener apa salah? Keliru, jangan ya. Jadi ingat kalau boleh teh manisnya, teh aja manisnya kita aja yang manis, nggak usah lewat gula, nggak usah pakai gula, oke? Bisa minum banyak green tea, itu bagus ya. Dan biasakan, it's all about mind. Create story dalam pikiran Anda bahwa it's okay teh nggak pakai gula. Kalau memang udah nggak tahan sekali, pakai madu dikit. Oke, nggak pakai gula enggak, tapi saya masih suka kastengel, saya masih suka nastar, saya masih suka kue apa, sebutin saya lupa. Cheesecake, apalagi? Marble cake, oh my gosh. What else? Ini udah mau hari raya ya, bentar lagi. Martabak. You know what? Saya makan martabak beberapa bulan yang lalu, itu memang enak banget. Why? Karena itu memory food. Setuju? Kecuali teman-teman yang nggak lahir di Indonesia dan nggak besar di Indonesia, kalian kasih ke anak saya nggak ada urusan karena dia nggak besar di sini. Untuk saya ngelihat martabak nggak ya, martabak. Bener nggak? Tapi pada saat kita nggak pernah makan martabak setahun, kita makan itu sedikit, boleh nggak? Tapi minggu ini saya makan martabak, 3 hari lagi ada yang bawa martabak, 4 hari lagi ke Bandung makan martabak. Salah nggak? Itu keliru ya. So pakai common wisdomnya kita semua. Kapan kita harus loose, kapan harus kita control. All mine, oke? Bener ya. So yang gula itu tadi teman-temannya udah tahu, teman-temannya gula. Yang tadi itu is all sugar, oke? So keluar dari sini bingung nih, makan apa saya habis ini ya? Saya nggak tahu deh tuh gimana. That's your homework, oke? What? Huh? Apa? Gula? No, Tropicana Slim? Enggak. Equal apapun yang bentuknya itu. Karena dia mengandung yang namanya pemanis buatan, yang namanya aspartam. Aspartam itu benda asing bagi tubuh dan sifatnya karsinogenik, bahkan mengakibatkan gagal ginjal untuk kita pakai. So, daripada nih ya, ini jelek dan jelek nih ya. Jeleknya aspartam, jeleknya gula putih, dua-dua jelek. Tapi kalau disuruh milih, lebih baik milih mana? Pintar, bener ya. Tapi sebenarnya itu jelek dan jelek. Lebih bagus lagi nggak usah sama sekali. Atau kembali kepada replacement yang sugar tadi yang ibu tanya. Ya. Oke, gula merah is good. Gula merah kalau mau dibeli ada 2 cara. Gula merah jangan yang cerah, harus gulanya yang gelap. Dan gulanya harus gula yang namanya gula palm sugar atau coconut sugar yang saat ini cukup bagus. Atau gula aren, gula aren. Gula kelapa, Iya, coconut sugar namanya, gula kelapa. Ya, gula kelapa itu yang bagus. Ya, tinggal dilihat prosesnya. Sudah banyak di tempat-tempat yang udah mulai keren dan mulai edifikasi coconut sugar, palm sugar. Ya, bisa ya. Gula batu tetapi masih gula, tapi itu jauh lebih baik daripada gula putih. Gula rock sugar namanya, ya, masih oke. tadi lebih bagus yang gelap daripada yang cerah dong? Bukan, semua coconut sugar bagus. Gula merah yang memang dibikin terang, gula merah dibikin terang itu gula merahnya banyak dimasukkan gula putih di dalamnya. Jadi tidak 100% ada gula merahnya. Yang gelap, yang lebih gelap. Oke ya, tas. Oke. Apa nih? Oke, jangan pernah skip meal. Skip meal ya, karena di dalam TR90 kita disarankan makan berapa kali? 3 makan besar dan 2 makan kecil. Pagi, siang, malam, di tengah-tengahnya ada snack. Mengapa perlu seperti itu? Karena untuk menjaga gula darah kita tetap stabil, tetapi juga satu hal yang dilihat bahwa proses pembakaran dalam tubuh bisa terjadi panjang, bukan makannya sedikit yang nggak pakai protein, cuman misalnya makan roti 1 helai aja, proteinnya nggak ada, sayurnya nggak ada, jadi nggak balance ya. Menu TR90 perlu balance menu, sehingga kalau ada ketidakbalancing, artinya ada apa? Hanya pembakaran itu hanya sesaat saja yang terjadi.
Sedangkan kalau proteinnya kita konsumsi cukup banyak, fatnya ada, semua komposisi TR90 ada, yang terjadi yang seperti ini. Pembakaran itu bisa panjang karena kita punya breakfast snack, lunch snack, dinner snack dengan komposisi yang benar. Setuju? Itu yang akan didapatkan memaksimalkan proses pembakaran dengan pola makan yang benar dan mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh TR90. Sekarang the right exercise. Saya nggak tahu, saya kayaknya disuruh Tabata 8 menit, saya langsung pingsan di tempat ini. Tapi saya nggak ngerti apa kita masih bisa Tabata nggak sekarang ya? Boleh, ada yang bisa bantu saya? Tabatanya 2 menit aja boleh nggak bulan nih? Oke, exercise. Program ketiga, selain tadi kita bicara tentang right supplementation, kemudian makan the right food, yang ketiga suplemen, yang ketiga adalah olahraga. Seperti yang udah saya sampaikan, olahraga itu penting banget. Bukan hanya untuk nurunin berat badan, tapi olahraga itu fungsinya, bisa dicatat ya. Fungsi olahraga, naikin imun, bikin hormon baik, nurunin berat badan. Oke, salah satu cara untuk mendetoks tubuh kita. Jadi olahraga itu sebenarnya bukan hanya untuk weight management, untuk semua dibutuhkan untuk olahraga. Setuju ya? So teman-teman, kalau saya nggak tahu ada yang udah tahu, New Skin pernah ngeluarin namanya Fitbit ya Pak Seno ya, yang 10.000 langkah sehari. Ada ya, seperti bentuk jam, dan teman-teman bisa juga download dan lihat itu mungkin langkah yang sederhana supaya kalau belum 10.000 langkah sehari jangan tidur, benar harus bergerak dan move your body untuk bisa 10.000 langkah. Setuju? Gerakan ini sedang diradikalisasi oleh pemerintah di Amerika. Karena orang-orang di Amerika asuransinya ada, tapi kematian dari penyakit-penyakit degeneratif itu tinggi sekali. Salah satu kampanye yang sedang digalakan bahwa setiap orang Amerika selalu diingatkan untuk 10.000 langkah. Dan akhirnya mereka mulai menciptakan gadget-gadget yang ada, jam tangan di Indonesia sudah banyak, namanya Fitbit tadi, dengan 10.000 langkah setiap hari, itu menciptakan aktif lifestyle kita untuk bergerak. Di Jakarta penting sekali, karena kita apa? Kita naik tol, dari rumah takut debu, masuk ke mobil, kemudian nanti mulai memesan makanan pakai Gojek, kita nggak usah jalan lagi. Setuju? Sampai di sini ikut training, duduk, keluar prospek orang, duduk. Oke? Kita nggak sadar, kita nggak bergerak. 10.000 kaki. Kalau itu belum selesai, muter-muter aja di lantai 10 ini teman-teman, sampai 10.000 itu selesai. Kalau nggak bisa tidur. Setuju? So kalau kita bisa komit untuk exercise, bukan hanya untuk weight management, tapi untuk kesehatan kita, that's the best approach. Oke? 30 menit bisa biking, tapi hati-hati di Jakarta biking bisa trouble sendiri. Atau bisa jalan 10.000 langkah, bisa lakukan Tabata 4 menit sehari, bisa ada yang namanya 7 minute workout juga ada, bisa pakai yang trimmernya dari TR90 ya, yes ini ada. Bisa dipakai juga, apapun itu, aktif lifestyle, bergerak teman-teman, oke? Dengan kita melakukan olahraga, pembakaran itu bisa lebih maksimal dan ditingkatkan lagi dengan olahraga yang baik.